Jadi saya akan bacakan isi ayatnya. Nanti Bapak Ibu yang saya sebut namanya, tolong sebutkan di mana ayat itu berada. Jadi Alkitabnya boleh di standby-in atau HP juga boleh, apa aja. Oke ya. Di manakah aku berada? Yang pertama, saya mau Pak Riki. Ya, Pak Riki. Di manakah aku berada? Gampang, Pak. Oke ya. Soalnya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di manakah aku berada? Kitab apa? Pasal berapa, Pak? Yes, terus? Amsal berapa tuh? Lupa. Cari dong. Dulu. Amsal berapa? Tet nyerah. Boleh cari dulu. Ya? Guru boleh bantu. Hafal aku. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Masih depan-depan, Pak. Iya, masih depan-depan. Apa ya? Pasal 4, Pak. Mengenal menahan kebaikan. Mana? Dapat. 4 dong, berarti 4. Amsal Ya. 4. Amsal 4 ayat 23. Yeay. Terima kasih Pak Riki dan Bu Riki. Loh, Pak Riki kok jadi perempuan, Pak Riki? Iya. Pakai juru bicara ya? Iya. Oke, soal yang kedua. Soal yang kedua, Pak Nino. Waduh. Manakah aku berada? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Di manakah aku berada? Saya apalnya beranak cuculah dan penuhilah bumi ya, Kak. Katakan Tuhan Yesus. Beranak cuculah. Berbahagialah. Jadi sudah jelas kan ada kata berbahagia. Itu di mana? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Khotbah Yesus berbahagia. Ada, nggak mungkin nggak ada. Matius 5. Iya, ayo. Nyala. Oh, jika kami. Tadi berbagilah apa? Orang ya? Bahagialah orang yang apa? Lembut, karena mereka akan memiliki Matius 5 ayat 5. Nah, emang dibantu kita. Gue lagi bener nih otaknya nih. Matius 5 ayat 5. Thank you, Bu. Oke, yang ketiga, Kak Pipit. Oke. Manakah aku berada, Kak Pipit? Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terunamu akan mendapat penglihatan. Manakah aku berada, Kak Pipit? Tunggu. Itu panjang yang terkenal sekali. parahnya kok. Pak Riki, ayo Pak Riki. Ayo, Lihat Pak ya. Riki, Pak Riki kan Pak Riki. Tolong. Pak Riki kan Pak Kok Riki. saya lagi sih? Tadi gini-gini, tadi gini-gini tadi. Kalau saya jawab besok saya nggak firman Tuhan ya. Jangan. Perjanjian lama, Kak. Perjanjian lama tuh. Tahu. Iya, perjanjian lama. Yang tentang pencurahan Roh Kudus. Joel 3. Joel 3 ya. Ya 2. Joel 2. Joel bukan 3. Lihat dulu ya.
Yuel 3. Apa ya? Teruna. Gimana ya? Yuel 2 ayat Oh, Yuel 2 ayat apa mengadakan mukjizat di langit bumi. hari terakhir. 28. Iya, oke. Apa? Terima kasih. Selanjutnya saya minta Oma Yulia. Semangat ya, Oma. Oma Yulia. Ini juga terkenal, Oma. Kalimatnya seperti ini. Jadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di manakah aku berada, Oma? Oma dengar, Oma? Oma nggak dengar ya? Boleh dibantu mungkin Kak Lita? Bulan 1. Kita harapkan dan Oh, sebentar ya, Kak. tadi segala sesuatu yang Apa tadi? Iman adalah Iman dasar dari sesuatu ya? Iya. Aduh, Ini apa sih? Bentar, Kak. Oh, iman. Ibrani 11 ayat 1, Kak. Yeay, terima kasih Kak Lita. Sama-sama. Oke, yang terakhir. Ya. Yang terakhir minta Joakim. Ayo Joakim. Kalimatnya berbunyi seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di manakah aku berada? Tidak tahu. Kita belum pernah baca kayak ayat kayak gitu. Kita nggak Kan ada papa di sebelah. Lupa lagi-nya. Aduh, lupa lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12. Jakim, Roma 12, Jakim. Ayo rumah saya. Roma Seol. Roma Seol. Ayat segi. Roma 12 ayat 11 itu loh. Roma 12 11. Iya loh, ini bilang Apa? gitu, Roma. Roma 12 11. Roma 12. Ayo Joakim. Roma 12 ayat 11. Yeay, oke. Terima kasih Joakim. Baik, kita akan mulai FA kita. Silahkan Kak Iwa. Puji nama Tuhan, saat malam hari ini kita bisa kumpul lagi di sini. Walaupun mungkin di luar beritanya kalau kita ngeliat TV atau mungkin ngeliat di jalanan pada pusing semua ya, bingung ataupun mungkin juga ikut sedih, tapi biarlah lewat FA malam hari ini kita semua boleh sama-sama dikuatkan lewat firman Tuhan, juga lewat kebersamaan kita. Kita mau sama mulai ibadah FA kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini Tuhan kumpulkan kami di Zoom meeting ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang berada di Zoom meeting ini. Biarlah lewat FA ini kami boleh semakin dikuatkan di dalam Engkau. Kami boleh diperbarui kembali Tuhan iman kami, kekuatan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau sama-sama mencari Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau menyanyikan satu pujian sukacita. Bertemu dalam kasih-Nya.
di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah lewat FA ini kita semua boleh sama-sama bersuka cita. Kita mau sama-sama mencari Tuhan. Mari kita bersiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kita mau pujikan. Aku lebih perlu. Mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tasamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Mari sama-sama kita mencari wajah-Nya Tuhan. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata,
takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami persilakan Ibu Ruth untuk pimpin doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang hari ini Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu di Mazmur 91 itu terus ada di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Dan pada malam hari yang indah ini Tuhan kami bersyukur kami masih boleh bersama-sama berkumpul Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan meskipun melalui meeting Zoom Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna buat kami, kasih-Mu ajaib, bahkan Tuhan urapan-Mu terus ada, terus mengalir di kehidupan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kau tahu Tuhan bagaimana keadaan bangsa kami Tuhan, di mana hari ini ada demo Tuhan Yesus yang dilakukan oleh saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Bani Kedarne Bayo Tuhan, kami percaya di sana Tuhan. Kau yang mengurapi mereka, Engkau yang melingkupi mereka Tuhan, sehingga setiap apapun yang mereka perkatakan Tuhan, itu adalah perkataan damai sejahtera Tuhan, perkataan yang memberkati Tuhan, setiap perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut mereka Tuhan. Kami bersepakat malam hari ini, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, kami hancurkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, ada shalom Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Ada kemanisan yang daripada Tuhan, ada cinta Tuhan yang mengalir di bangsa kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, terutama para pemimpin kami Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Biar Tuhan setiap keputusan yang mereka ambil, kami percaya itu adalah keputusan asalnya daripada-Mu Tuhan. Setiap rancangan yang dikerjakan Tuhan Yesus, kami percaya itu adalah rancangan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk para polisi dan TNI yang sekarang berjaga-jaga Tuhan di tempat demo Tuhan ataupun di seluruh Indonesia, biar Engkau berikan mereka kekuatan yang daripada-Mu, Engkau berikan mereka hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, para pasukan malaikat-Mu juga terus ada Tuhan Yesus, berdiri Tuhan Yesus, membentengi setiap
sudut kota di tempat di negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan kami mau berkata Tuhan, penyebaran COVID-19 di Indonesia dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sepakat Tuhan malam hari ini, tidak ada lagi penyebaran COVID-19 Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terjangkit dimanapun mereka berada. Kami perkatakan mereka sehat, sempurna, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan kami memperkatakan Tuhan Yesus, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang indah terjadi di bangsa kami Tuhan. Tidak ada krisis Tuhan Yesus, tidak ada krisis ekonomi Tuhan di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat yang melimpah Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu tercurah bagi negara kami Tuhan. Ada pembedaan Tuhan bagi anak-anak-Mu yang datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya itu terjadi di bangsa kami Tuhan. Di mana kami anak-anak-Mu Tuhan semua datang Tuhan Yesus, sujud Tuhan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, membawa bangsa kami. Dan kami tahu Tuhan ada pembedaan yang luar biasa Tuhan di bangsa kami Tuhan. Buat anak-anak-Mu Tuhan yang berharap kepadamu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, malam hari ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, Gereja Betani Indonesia Kelapa Gading Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh berada Tuhan di gereja ini Tuhan. Kami mau menyerahkan Bapak Gembala kami bersama Ibu dan seluruh keluarga besarnya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau berikan beliau kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu, berikan hikmat yang daripada-Mu, berikan ide-ide yang luar biasa Tuhan dalam menjalani gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna buat beliau Tuhan. Apapun yang beliau kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Manapun beliau merangkap, Kau boleh membawa lawatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib, bahkan lewat hidupnya Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di masa pandemi Tuhan, di mana kami Tuhan boleh cuma beribadah online, tapi kami percaya Tuhan, urapan-Mu, kasih-Mu terus ada Tuhan, mengalir di seluruh jemaat, bahkan di seluruh pengerja di Gereja Betani Kelapa Gading Tuhan. Bahkan penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semua Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang miskin, tidak ada satupun dari kami yang kekurangan Tuhan. Semua apapun yang kami perlukan Tuhan sediakan dengan luar biasa Tuhan. Tuhan sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena kami terus berpegang teguh kepadamu Tuhan. Biar di hari-hari yang buat kami sulit ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, kami tidak pernah kekurangan, kami tidak pernah kesulitan karena kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang ajaib, kami punya Jehovah Jireh, kami punya Jehovah Rafa, kami punya Jehovah Nisi Tuhan yang berperang bagi kami Tuhan. Kami punya Jehovah Makades Tuhan, Allah yang terus Tuhan Yesus menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anggota bersama-sama beribadah Tuhan dimanapun saudara-saudara kami berada Tuhan, terus diberikan kesehatan, terus diberikan kekuatan, apapun yang menjadi pergumulan mereka kami percaya Tuhan Yesus, Kau akan berikan kekuatan, Kau berikan jalan keluar, Kau berikan kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, meskipun kami tidak bisa ketemu dengan langsung Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus lewat mulut bibir kami, lewat perbuatan kami, lewat sikap hidup kami Tuhan, boleh banyak jiwa yang dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahkan di saat pandemi ini selesai, kami percaya Tuhan boleh banyak jiwa yang kami bawa Tuhan Yesus untuk sama-sama beribadah Tuhan Yesus di gereja kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah membiarkan, tidak akan pernah Tuhan Yesus kami membatasi kuasa-Mu bekerja di dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Biar Tuhan Engkau sebebas-bebasnya bekerja di dalam kami Tuhan Yesus. Berikan ide-ide yang baru Tuhan Yesus di tengah masa pandemi ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau tidak pernah berhenti menyertai kami, Kau tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Mumpung hari masih siang Tuhan, biar kami boleh mengerjakan apapun yang kami bisa kerjakan Tuhan Yesus seturut dengan kehendak-Mu dan dalam ketepatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau sendiri akan mengurapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Apapun yang beliau katakan kami percaya Tuhan itu adalah asalnya daripada-Mu Tuhan. Biar Tuhan itu boleh tertanam di dalam dasar hati kami yang paling dalam Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan boleh bertumbuh dan kami boleh kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga orang boleh melihat Engkau di dalam kehidupan kami. Bahkan lewat hidup kami Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh
ibadah ini, bahkan seluruh pemberitaan firman ini hanya ke dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, ketemu lagi di ibadah FA via Zoom malam hari ini. Kenyataan sekarang Bapak Saudara, di mana PSBB terus masih diperpanjang. Terus kita juga lihat di TV, melalui pemberitaan TV, korban juga ada terus gitu ya. Jadi masyarakat Indonesia pada umumnya, nggak terkecuali juga anak-anak Tuhan, sekarang sangat membutuhkan yang namanya keamanan, di mana keamanan tersebut aman dalam ekonomi, aman dalam kesehatan, aman dalam pekerjaan, ya, banyaklah contohnya ya. Aman dalam ekonomi, nggak kepengen istilahnya punya perekonomian juga nggak turun, punya pekerjaan juga istilahnya tetap ada, di mana kita lihat juga banyak mungkin juga saudara-saudara kita gitu kan kena imbasnya PHK, kemudian pengurangan gaji segala macam itu. Kita kepengen mempunyai sebuah keamanan gitu. Tapi juga nggak sedikit dari kita anak-anak Tuhan yang bisa dibilang sangat mengalami berbagai masalah yang bisa dibilang sangat pelik. Ya contohnya juga tadi gitu kan, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah mungkin imbasnya juga kena masalah rumah tangga, masalah kesehatan juga gitu. Sehingga banyak orang ngomong sekarang ini yang penting itu kita punya pengalaman dari hal-hal atau waktu-waktu yang sebelumnya. Mungkin orang tua kita gitu kan pernah ngalamin masa krisis di 98. 98 akhirnya bisa keluar, terus bisa naik lagi, bisa merintis lagi. Orang bilang pokoknya sekarang tuh guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Tapi buat kita tidak seharusnya ngomong yang terpenting pengalaman sebagai guru, tapi kita bisa mengatakan yang terpenting adalah pelajaran yang kita bisa ambil dari setiap pengalaman yang kita alami sebelum-sebelumnya, Bapak Saudara. Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan sendiri sebagai Bapa kita gitu ya, tidak pernah berjanji bahwa semuanya bakal mulus-mulus aja. Tuhan nggak pernah berjanji bahwa ada lagunya juga kan itu kan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Itu lagunya seperti itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita itu lepas dari badai kehidupan. Tapi Tuhan menjanjikan untuk setiap kita, anak-anak Tuhan, selalu ada perlindungan dari badai kehidupan yang kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara, boleh sama-sama kita buka dulu di Markus 9 ayat 20 sampai yang ke-24. Nah, di situ diceritakan bahwa ada satu keluarga, anaknya kerasukan roh jahat. Nah, boleh saya bacakan ya. Markus 9 ayat 20 sampai 24. Lalu mereka membawanya kepadanya, anaknya yang kerasukan roh bisu. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Yesus yang menanyakan kepada ayahnya. Jawab ayahnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api,
ataupun ke dalam air untuk membinasakan anak itu. Sebab itu, ini ayahnya ngomong, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, orang tua ayah dari anak ini juga tahu Yesus itu siapa. Dia sudah mendengar bahwa Yesus sudah melakukan mujizat apa segala macam. Tapi dia sendiri masih meragukan kuasa Tuhan. Kenapa meragukannya? Karena dia bertanya kepada Yesus, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus sendiri apa? Katamu jika engkau dapat, maksudnya jika aku dapat. Tapi Yesus sendiri nggak ngomongnya, aku pasti dapat, tidak seperti itu. Tapi dia ngomong apa? Tuhan Yesus yang ngomong apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sampai ayah itu ngomong, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita bersikap seperti ayah dari anak yang kerasukan setan ini. Kita percaya Tuhan, kita mengaku kita punya iman, kita berdoa, kita tetap melakukan yang terbaik, tapi kita sendiri kok mengalami sesuatu yang kayaknya kok Tuhan tuh kok nggak tolong ya, kok kayaknya kok Tuhan itu tidak berbuat sesuatu dan semuanya kelihatan tidak baik dalam hal apapun itulah, mau dalam hal pekerjaan, mau dalam hal rumah tangga, mau dalam hal kesehatan, mau dalam hal apapun yang kita alami sehari-hari. Nah, tapi yang Tuhan Yesus minta bahwa kita itu diberikan kuasa, roh yang ada dalam kita itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Sehingga harusnya kita anak Tuhan, kita juga bisa mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Tapi kan kadang kan kita tuh nggak tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Kita tuh nggak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi percaya bahwa segala sesuatu yang mungkin saat ini kita lihat bisa dibilang kita rasakan kurang baik, atau bisa dibilang segalanya tidak berjalan seperti yang kita alami gitu kan. Tapi percaya bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Karena kehidupan kita ini tidak ditentukan dari situasi yang ada, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita ini, anak-anak Tuhan, ditentukan dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menguatkan setiap kita, memberikan pengharapan yang teguh untuk setiap kita. Bahwa, ingat lagi Bapak Saudara bahwa di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang Bapak Ibu Saudara alamin saat ini, mungkin merasa keterpurukan ekonomi, keterpurukan pekerjaan, mungkin kesehatan, percaya bahwa di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang terindah buat saya dan saudara. Nah, kalau udah gini Bapak Ibu Saudara, kita lebih merasa diingatkan kembali, kita mempunyai kesadaran kembali bahwa kita tuh aman ya di dalam tangan Tuhan. Tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa kita semua nggak menutup tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga mengalami atau menginginkan sebuah perasaan aman, menginginkan perasaan aman dalam setiap kehidupan kita. Nah, tadi kita sudah dengar bahwa Tuhan di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Kita udah merasa, wah, ayem nih, aku aman dalam tangan Tuhan. Tapi balik lagi, bagaimana kita bisa aman kalau kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Gimana caranya sih tahu? Gimana caranya sih bisa mengerti rencana Tuhan yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita? Kita kan kepengennya kan kita berdoa, Tuhan aku kok kepengen kayak gini ya Tuhan terjadi dalam hidupku. Tapi kan itu nggak semua
Nggak semua yang kita doakan, nggak semua yang kita harapkan itu terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Mungkin Tuhan punya rencana lain yang lebih indah dari apa yang kita harapkan atau dari apa yang kita doakan. Nah, di tema kita bulan ini tentang iman, dalam Ibrani 11 ayat 1 tadi Kak Esther juga sudah sebutkan waktu di manakah kita kuis itu. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, bagaimana kita bisa berharap akan sesuatu yang belum kita lihat? Kita berdoa, kita beriman, mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat. Bahkan yang sekarang yang kita lihat itu, kita seperti merasa bahwa, aduh, kita punya kepercayaan bahwa Tuhan itu baik, tapi kok yang kita alami kok Tuhan itu kok nggak baik ya? Yang kita lihat kok Tuhan itu kok jahat ya malahan gitu kan. Nah, tapi dengan iman, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat itu tidak semata-mata apa yang menjadi keinginan kita. Entah apakah itu keuangan, pekerjaan, rumah tangga, masalah jodoh, masalah apapun itu. Yang tidak kita lihat itu tidak hanya sebatas hal-hal duniawi yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Iman itu pun, yang tidak kita lihat itu pun dapat diartikan seperti ini. Yang kita alami sekarang, yang kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Tapi kok kenyataannya kok belum baik. Nah, itu pun iman. Dalam segala ketidakbaikan yang kita alami, kita tetap bisa bilang bahwa Tuhan itu baik, itu adalah iman. Karena tadi saya sudah katakan di depan bahwa kehidupan kita itu tidak ditentukan dari situasi yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Tapi kehidupan kita itu ditentukan melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang selalu kita bisa baca. Itu semua ada janji-janji Tuhan bahwa hidup kita itu akan selalu naik dan tidak akan turun. Meskipun kadang kita melihat tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Itu pun iman. Kita tidak melihat, kita belum melihat apa yang terjadi yang kita inginkan, tapi kita tetap bisa bilang baik bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tetap baik meskipun kenyataannya situasi yang ada belum baik. Kita tetap bisa bilang Tuhan baik. Itu iman. Meyakini meskipun situasi belum baik, tetapi kita tetap bisa bilang Tuhan itu baik kalau kita sendiri nggak kenal siapa Tuhan kita. Kita nggak kenal siapa Bapa kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, cuman kenal aja itu nggak cukup. Cuman tahu aja itu kita nggak cukup. Istilahnya kita bisa merasakan aman di dalam Tuhan. Kita bisa merasakan Tuhan itu baik. Itu kalau kita cuman tahu aja, kita cuman kenal aja sama Tuhan kita, itu nggak cukup. Sangat tidak cukup. Kita harus apa? Kita harus dekat sama Tuhan. Tapi dekat aja nggak cukup. Kayak kita dekat sama teman kita. Kita cuma tahu mungkin apa yang menjadi hobinya dia. Kita cuma tahu mungkin apa yang menjadi yang dia tidak inginkan. Tapi kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu hatinya dia. Mungkin dia nggak ngomong sesuatu, tapi dengan lirikan mata aja kita belum tahu karena kita cuma dekat. Tapi kalau kita intim, contohnya dengan istri kita, dengan pasangan kita, suami atau istri kita, nggak usah ngomong pun, kita melakukan salah dikit, nggak ditegur pun, dengan lirikan mata kita tuh tahu, aduh, kita salah. Atau mungkin mau makan apa, nengok aja, oh aku tahu keinginan kamu. Nah, harusnya kita sama Bapak kita tuh nggak cuman tahu, kita nggak cuman kenal, kita nggak cuman deket, tapi harus intim. Biar kita itu tahu, biar kita itu mengerti apa yang Tuhan inginkan, rencana apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Kalau cuma kenal, kita nggak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita harus istilahnya benar-benar tahu jobon jerone. Kalau orang Jerman bilang jobon jerone kan, jadi istilahnya nggak usah ngomong pun kita tahu
apa yang jadi maksud hati pasangan kita. Kalau kita intim, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi dengan intim dengan Sang Pencipta kita akan aman dalam berbagai situasi. Nah, satu, sekarang kita butuh keamanan dan kita punya Bapa kita adalah Sang Pencipta langit dan bumi yang tahu yang terbaik untuk setiap kita. Harusnya kita aman. Tapi kadang kita seperti ayah dari anak yang kerasukan setan itu, gitu kan. Kita tahu Tuhan kita sudah dengar, tapi kita cuman sebatas tahu, cuman sebatas kulit luar yang kita alami dengan Tuhan. Tapi yang Tuhan minta apa? Kita tuh harus intim, gitu kan. Kita harus benar-benar bergaul, karib dengan Tuhan, tahu apa yang Tuhan inginkan, dan Tuhan sendiri pun tahu kalau kita sedang, nah nanti saya saksikan sebentar lagi, kalau kita sedang benar-benar istilahnya bergumul, Tuhan tuh lebih tahu, Tuhan tuh lebih dekat dari yang istilahnya pakaian yang kita pakai, Bapak Ibu Saudara. Jadi percaya saat-saat ini kita butuh pengamanan, percaya dengan iman kita, meskipun keadaan belum baik, kita tetap bisa bilang Tuhan baik, meskipun yang kita lihat bertentangan. Itu pun harus ada dalam kita yang berupa iman. Nah, sebelum saya tutup sharingnya, saya mau bersaksi sedikit, Bapak Ibu Saudara. Sebagian besar juga tahu kalau saya ada di jasa jual beli kendaraan. Saya kan di mana sekarang bisa dibilang sangat menurun, tapi puji Tuhan Tuhan tetap pelihara sampai saat ini, meskipun ya bisa dibilang nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita tetap lakukan yang terbaik, apa yang menjadi yang kita lakukan yang terbaik, kita tetap berharap sama Tuhan. Tetap saya muter, tetap saya telepon-telepon teman-teman, saudara-saudara, ataupun yang istilahnya biasa saya telepon, biasa saya kontak. Mereka juga ngeluh gitu kan. Wah, sekarang ini susah deh kalau bisnis mobil. Nah, apalagi ditunjang dengan ada wacana untuk PKB pajaknya 0%. Itu juga teman-teman pedagang mobil pada sambat, bukan cuma sambat sih, sampai istilahnya mereka tutup gitu kan. Teman-teman di WTC Mangga 2 beberapa sempat tutup lotnya, dia punya showroom, udah cuma di rumahan, mereka ngajutin apa segala macam, nggak ngerti lah. Nah, saya juga mikir gitu kan, Tuhan apalagi ya Tuhan, aku mau bisnis apalagi nih Tuhan selain ini gitu loh. Kalau cuma nunggu kan kita kan juga nggak bisa. Saya tetap lakukan yang terbaik, ketemu orang apa segala macam. Kok ajaibnya Tuhan itu. Sekalian promosi ini Bapak Ibu Saudara. Ya saat ini di luar yang mobil, saya ada ini juga kerja sama teman. Kita buka rental mobil, tapi mobil angkutan. Jadi kita sewa-sewain, ya puji Tuhan lah. Ini beberapa masuk di di logistik, di Lazada, terus ada yang di Shopee, terus kemarin di PT UHA, permen Jepang itu kita bisa masukin, ya puji Tuhan nggak ada yang kebetulan gitu loh. Ya karena apa? Karena saya tetap lakukan yang terbaik gitu kan. Saya tetap istilahnya yang saya bisa kerjakan, saya ketemu orang, orang itu ngobrol-ngobrol, bisnis apa yuk, gini, kamu ada link nggak? Ke perusahaan-perusahaan kita coba sewain. Jadi dia punya beberapa mobil. Awalnya teman kerja sama saya ini cuman bisnis rental mobil pribadi. Jadi kayak mobil direksi perusahaan, mereka masuk ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, cuman mereka kepengen masuk karena sekarang dilihat kan yang bisnis yang bisa dibilang lagi naik daun kan bisnis ekspedisi, di mana banyak orang WFH, banyak orang di rumah,
dan mereka cuma beli atau belanja dari rumah. Jadi ekspedisi ini benar-benar kenceng banget lah, dan puji Tuhan juga gitu Bapak Saudara. Akhirnya kita coba-coba, ayo teman-teman dari saudara-saudara, kita nanya-nanya, ada perusahaan apa segala macam, dikenalin lah perusahaan ini, kita coba masukin, kita kontak apa segala macam, puji Tuhan deal. Nah, akhirnya baru cari mobilnya. Ya, saya juga yang cari mobil apa segala macam, puji Tuhan dapat. Nah, saya coba masukin ke temen nih, Bapak Ibu. Yang saya mau ceritakan ini. Promosi sedikit, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ada yang kenal, ada perusahaan ini yang butuh blind van atau truk kecil sih, kita mainnya nggak truk yang gede, truk kecil, truk ankle, truk double yang gitu, yang kita bisa masukin. Biasa kalau kita lihat di jalan itu ada JNE apa segala macam, yang truk kayak gitulah, bukan yang truk yang gede-gede, kontra enggak. Kita cuma yang maksimal ban 10, ban itu double. Nah, yang saya mau ceritakan ini Bapak Saudara. Saya coba kontak teman saya ini, saya nelpon. Saya tahu bahwa dia juga main rental, tapi rentalnya truk gede. Saya coba kontak, halo bro, apa segala macam. Gimana? Dia kasih foto. Waktu itu awalnya WA-an. Dia kirim foto, lagi di pool nih, dia bilang gitu. Lagi di pool, wah enak dong di pool, terima duit terus. Saya bilang gitu kan. Gimana enak? Ini mah hancur, dia bilang gitu. Loh kok hancur? Bukannya mobil lu keluar semua, saya bilang gitu. Enggak. Nah, dia ngomong gini, sekarang yang enak tuh bisnis jasa yang mobilnya kecil-kecil, dia bilang gitu. Karena dia mainnya mobil kontainer di mana mainnya impor. Jadi disewa sama perusahaan-perusahaan importir apa segala macam, ekspor gitu kan. Nah, nggak jalan Bapak Ibu Saudara. Wah, enakan lu deh, dia bilang gitu. Sekarang gue mau mentok, dia bilang gitu. Mau ke depan mentok, mau ke belakang mentok, mau ke kiri mentok, mau ke kanan mentok. Nah, dari situ saya bisa membagikan apa? Ya kebetulan dong. Kalau mentok semua kiri kanan depan belakang mentok, kita cuma bisa apa? Cuma bisa menengadah ke atas kan. Kita cuma bisa dongak ke atas, minta pertolongan dari Tuhan. Saya bisanya cuma bilang gitu. Ini waktunya kita semua cuma bisanya apa? Minta sama Tuhan. Kalau kita sudah lakukan yang terbaik yang menjadi bagian kita, ya udah kita berserah sama Tuhan. Asal kita itu tahu apa yang menjadi maunya Tuhan dengan intim sama Tuhan, Tuhan tuh pasti bukakan semua kok. Nggak mungkin. Nah, tapi percaya Bapak Ibu Saudara, kalau yang sekarang kita alami pun mungkin tidak terlalu baik, percaya kita tetap katakan bahwa Tuhan itu baik. Kita tetap lakukan yang terbaik yang menjadi bagian kita. Tuhan itu tidak tinggal diam, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap surahan doa kita. Tuhan pasti menolong. Dan percaya, kalau kita punya rasa syukur, kalau kita punya hati yang percaya, segalanya kan indah pada waktunya. Ya nggak Kak Yuhan? Tuhan pasti atur semuanya, segalanya pasti indah pada waktunya. Nah, dalam Yakobus 2 ayat 22, ayat yang dibagikan malam hari ini, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kalau kita cuma beriman tok tanpa melakukan apa yang menjadi bagian kita yang terbaik, kalau kita melakukan yang biasa-biasa aja, malas-malasan, ya Tuhan pun juga istilahnya kepengen, yuk kamu itu juga usaha maksimal yang kamu bisa, gitu loh. Tuhan nggak kepengen kita tuh istilahnya cuma malas-malasan apa segala macam. Tapi kalau kita cuma bekerja tanpa mengandalkan Tuhan, kita tidak punya iman, istilahnya nggak sempurna seperti yang Tuhan inginkan untuk setiap kita, gitu loh. Dan percaya lagi bahwa mungkin kalau kita sekarang masih mengalami hal yang kurang baik, hal yang kurang enak, hal yang masih bisa dibilang segala yang ada dalam sekitar kita masih tidak mengenakkan dalam hidup kita, percaya dengan iman kita mengatakan Tuhan baik. Kita pun bisa mengatakan itu kalau kita punya iman, Bapak Ibu Saudara. Nah, maka dari itu, malam hari ini tetap jangan menyerah, terus berusaha yang terbaik yang menjadi bagian kita, dan intim dengan Tuhan pencipta alam semesta ini. Percaya, kita punya iman, intim, makin aman dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Lewat live streaming di Zoom in Tuhan, kiranya Engkau memberkati apa yang sudah kami kerjakan. Tuhan, perhitungkan apa yang dilakukan oleh anak-anak-Mu hari ini. Mereka rindu untuk beribadah. Kiranya Engkau memberkati satu persatu keluarga-keluarga yang
sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini Bapak. Terima kasih buat hamba firman-Mu, terima kasih buat Kak Yuan, terima kasih buat Kak Esther yang sudah memandu kami di dalam icebreaker, semua yang ada, untuk memberkati dengan kelimpahan, dengan kekuatan, dan dengan sukacita. Terima kasih, kami melepaskan berkat yang ajaib demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati semua dan selamat malam. Terima kasih.